Sebelumnya selamat siang Ibu dan Mbak. Izin memenuhi waktunya sebentar. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo yang sedang melaksanakan soft skill level 3. Nah, kebetulan kami ini diberi tugas untuk mengobservasi atau menggali informasi tentang forum-forum yang ada di Desa Malabungi. Nah, kebetulan sebenarnya kami ini ada satu kelas, namun kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan kebetulan kita mendapat tentang forum program Posyandu. Nah, sebelumnya jika boleh kami tahu, dengan siapa yang Saya Bu Windu ya. Saya Putri Sekali sebagai sekretaris. Nah, mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi enggak kaku-kaku. Santai saja. Iya, kita ngobrol. Iya. Pertanyaan paling mendasar nih tentang Posyandu itu, sejak kapan sih Posyandu ini berdiri atau dimulai di Desa Malabungi? Terima kasih kepada Mbak dan Mas-mas mahasiswa UNP yang telah berkenan bersilaturahmi ke Desa Golok untuk menjalankan tugas ya, menyelesaikan tugas observasi. Untuk Posyandu di Golok sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun, sudah berpuluh-tahun lah. Ya Posyandu. Tapi seiring berjalannya waktu dari Posyandu, sekarang dirubah menjadi Posyandu ILP. Ya, itu adalah Posyandu di era transformasi. Kalau dulu pelayanan Posyandu cuma terfokus pada balita. Kalau di era transformasi, Posyandu melayani seluruh siklus hidup. Jadi dari balita, ibu hamil sampai lansia, semua terlayani. Dan itu dimulai dari tahun 2024. Itu yang 2024 ILP ya, di era baru 2024 sekitar bulan Maret. Jadi ILP di sini tahun ketiga, di mana dari masa transisi dari Posyandu ke ILP itu mengalami beberapa kendala. Belajar dulu, ada pertanyaan. Kalau jadwalnya Ibu itu 1 minggu sekali kah atau beberapa bulan sekali? Kalau Posyandu kita melayani setiap bulan tapi per wilayah. Ada 3 tempat Posyandu di wilayah RW 1 pos, RW 2 1 pos, RW 3 1 pos. Itu pelayanan hari buka, hari kerja ya. Kalau di non hari kerja kita ada kunjungan rumah, juga melayani kalau pas warga yang nggak sempat pas hari buka Posyandu itu di puskesmas juga. Jadi kita kerjasama dari kader dengan puskesmas. Lalu layanan apa saja atau fasilitas apa saja yang biasanya diberikan masyarakat pada saat Posyandu? Untuk pelayanan di sini berupa penimbangan, pengukuran, cek gula darah 1 tahun sekali, itu yang gratis dari puskesmas. Terus tensi, screening, dan konsultasi. Dukungan apa saja yang paling dukungan apa gitu? Pertama, dukungan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu mau dan punya effort untuk datang ke Posyandu dengan kesadaran. Karena kalau kami nggak ada dukungan dan masyarakat nggak jalan. Ada kader tapi masyarakatnya nggak mau datang. Males-malesan gitu ya. Kita mau apa di situ? Kalau ada dukungan dan masyarakat kan kita ada imbal baliknya. Nah, itu dari masyarakat. Yang kedua dari pemerintah desa saja.
karena segala kegiatan itu pasti ada dana. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah desa, ya kita mau cari dari mana kan nggak ada. Iya. Beli. Iya, yang ketiga gitu. dukungan dari tenaga kesehatan, karena kita kerjasamanya dengan pihak puskesmas dan desa, dokter juga. Terus mungkin terakhir ini apa harapan untuk Posyandu Desa Golok ke depannya? Harapannya semoga masyarakat semakin tinggi kesadarannya untuk menuju hidup lebih sehat, dan kami selaku kader bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, dan mudah-mudahan pemerintah senantiasa memberikan dukungan berupa dana dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Golok itu sehat semua lah. Harapan kami mudah-mudahan. Nah, itu mau jadi kan dukungan dari masyarakat, untuk sejauh ini dari masyarakatnya sendiri, apakah sudah ada kesadaran dia untuk mau datang di Posyandu ini, kayak dari balita? Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, dari pertama kita ILP sampai tahun ketiga ini sudah mengalami peningkatan yang besar. Dari yang pertama paling 50%, tahun kedua kemarin sudah mencapai 70%. Ini tahun ketiga semoga ya sampai 80 ke atas. iya, 80. Kalau bisa paling tidak 80%. Karena kalau mencapai 100% itu nggak bisa. Karena di kami kan masyarakat banyak yang bekerja juga tahu. Jadi pas hari buka Posyandu kadang ya dia bekerja kan nggak bisa datang. Luar kota gitu lah. Iya, apalagi juga. Iya. Mau tanya Bu, untuk upaya yang dilakukan seperti Posyandu agar masyarakat rutin datang ke Posyandu itu seperti ada program-program khusus atau gimana? Kalau program khusus itu enggak ada, cuman kami selaku kader tiap ada pertemuan itu selalu mensosialisasikan warga, mengajak ke warga, memberikan edukasi pentingnya kesehatan supaya warga-warga itu mau dengan sadar untuk ke Posyandu. Jadi istilahnya kesehatan kan untuk diri kita sendiri. Saya nggak rugi kalau mereka nggak datang, tapi mereka rugi kalau nggak datang ke Posyandu. Kalau kita kan gratis kan ya? Iya, gratis. Harusnya lebih semangat ya Pak, gratis. Harusnya lebih semangat. Jadi kita harus mengubah mindset masyarakat. Mungkin Mbak Puci mau menambahkan? Nah, Mbak ada tambahan apa ya? Kiat-kiatnya apa? Itu ya karena kesadaran masyarakat tuh berbeda-beda. Ya masih ada beberapa masyarakat yang kurang aware sama kesehatan. Ya, mesti setiap bulan ya ada kunjungan rumah, mesti itu enggak bisa. Harus. Jadi setiap bulan harus satu desa itu harus cek kesehatan. Di kadernya setiap bulan ya keliling. Keliling ke rumah-rumah. Iya, satu-satu. Iya, kembang satu-satu. Namanya kunjungan rumah. Keliling ke rumah. Ada lagi? Gak apa-apa, banyaknya, gak apa-apa. Tadi kan Ibu sampaikan kalau ILP itu kan nggak cuma balita ya, Iya. hamil, lansia. Nah kalau itu apakah terjadi misal bulan ini untuk balita dulu, terus minggu pertama misal di minggu keduanya lansia Pak, dalam satu itu untuk bisa semuanya datang jadi satu seperti itu. Untuk pelayanan dalam satu hari itu semua siklus hidup. Iya. Jadi tidak ada penjadwalan karena kita melayaninya semua siklus hidup. Jadi satu hari itu yang datang ada ibu hamil, ada balita, ada lansia, ada usia produktif. Iya. Jadi umpamanya ibu balita, dia datang ke Posyandu ya. Dia selain menimbangkan balitanya, dia juga cek kesehatan sendiri. Nanti kalau dipilah-pilah 1 minggu, 1 bulan sekali kita enggak, sasarannya enggak itu toh. Karena
Kalau di luar desa saya pernah nemuin kayak ada terjadi gitu. Nah, itu dulu sebelum masa transformasi. Dulu di posyandu balita ada sendiri, terus yang usia lansia ada sendiri, yang usia produktif itu masuknya posdindu dulu. Nah, setelah 2024 itu kami transformasi jadi satu. saja. Iya, itu juga pas 2024 itu cuma berapa desa ya? 3 desa, ya? 3 desa sama Kabupaten Purworejo. Dan ini Bolok termasuk alat project. Dari kegiatan tersebut di tahun 2024 ya Mbak ya, kita menyabet 3 kejuaraan, juara 1 semua pas kegiatan Jamboree. Juara 1 semua itu. Oke. Ini juga ditindak enak kok. Mau tanya Bu, ya untuk kendala-kendala yang seperti tadi Ibu bilang, seperti keliling ke rumah itu kan apa saja kan mindset orang yang kesehatan Untuk kendala yang pertama dari kunjungan ke rumah itu karena yang pertama itu dia bekerja ya. Iya. Jadi pas hari pelayanan itu nggak bisa datang. Ya kendalanya itu kadang kita sudah datang, orangnya nggak ada. Nah kadang juga kita sudah datang, ketemu sama orangnya, tapi dia tidak mau cek. Nah ada. Dia sudah merasa saya sudah sehat, nggak perlu cek. Nah itu yang kita perlu effort menanamkan mindset, membuka pikiran dia. Gimana lah? Tentang sehat. Iya. Rasanya sehat. Nanti kalau dia sudah sakit lah baru merasakan. Kami sebagai kader ya memang harus sabar ya menghadapi orang-orang seperti itu. orang-orang seperti itu. Dan memang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi makanan sehari-hari. Iya. Berarti hitungannya banyak apa satu dua orang orang ini? Iya banyak. Banyak. Ada beberapa. Iya. Ada beberapa. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan sudah tidak seperti itu. Paling tidak kalau kita kunjungi ya maulah dicek. Kalau dia belum mau datang ke pelayanan ya pas kita berkunjung diterima secara baik-baik, dia mau ikut cek itu saja kami sudah ngomong. Kendalanya ya di pola pikir. Ada yang masih ini ya Bu. Iya, dia sudah hampir sehat loh, kurang cek. Begitu, iya, begitu dia kok ketahuan drop di darah kok tensinya turun, nah baru bingung. Ya, tahu-tahu gulanya tinggi. Soalnya nggak pernah dicek ya. Iya. Kalau bisa rajin ke puskesmas, kalau tensi tinggi nanti dikasih obat kan. Dari posyandu kita ada rujukan untuk puskesmas. Kalau dia ditemukan kok ada kasus, kita langsung izin ke Bu Bidan untuk dirujuk. Jadi ada pengobatan dan pelayanan rutin lah, pengobatan rutin. Kalau dia tidak datang kan kita nggak tahu. Mau masalah apa ya Bu? Iya. Jadi Sebelumnya sudah sangat banyak sudah sangat detail ya Bu ya, informasi yang kita dapat dari program posyandu ini. Mohon maaf jika kata kami kurang berkenan. sama saja Mbak, saya juga seperti itu. Saya pribadi juga mohon maaf apabila dalam memberikan penjelasan ada kata-kata yang kurang tepat atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Saya juga mohon maaf. Atau mungkin dalam menyambut panjenengan saya berdua kok seadanya wong duwe nampa tamu kok malah tamune dhisik sing teko. Sing nampa tamu maaf ya. Karena ya tadi terkendala. Memang kalau jam 10 saya kegiatannya baru saja selesai.
nek jenengan tak suruh sini jam 11 nanti tidak siang, kasihan juga. Awan-awan panas-panas. Semoga program Posyandu di Desa Golok ini semakin maju, masyarakatnya semakin sehat, semakin lancar, tidak ada halangan yang seperti itu. Jenengan nggak gini, semoga insentif kadure tambah. Mengurangi beban. Mengurangi beban. Paling banter itu Bu.